Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Amalina yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan belajar kitab Tazkiyatun Nufus, 10 kiat menyucikan jiwa, karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keluarga beliau, dan semoga apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Silahkan teman-teman ibu-ibu bisa dibuka di halaman 25. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum ada bukunya, saya meminta untuk teman-teman yang sudah ada bukunya agar mengajak ya kawan-kawannya yang belum ada buku. Ibu-ibu silakan tengok kanan kiri depan belakang. Sudah ada semuanya? Dapat ya insyaallah. Baik. Dan terkadang bukannya ndak punya, kadang saya itu kemarin itu mengajar di sebuah majlis taklim di mana mengajarnya pakai kitab. Ya, kemudian saya tanya, "Ibu kenapa belum punya, Bu? Nanti insyaallah setelah ini insyaallah lapor ke panitia, kemudian nanti insyaallah dibagi oleh panitia." Kata ibu ini punya, tapi lupa ke bawah. Jadi memang kita ini Masya Allah ya ibu-ibu yang super sibuk. Kita bilang ke anak-anak kita, "Nak, pelajarannya jangan lupa ya nak ya, jangan ketinggalan." Gitu ya. Bekalnya jangan ketinggalan. Minumnya jangan ketinggalan gitu kan. Pas kita ngaji, astagfirullahaladzim gitu ya. Ya mending kalau ketinggalan, ada juga yang ketuker. Ya, jadi saking rempongnya ibu-ibu buku catatannya harusnya bawa Tazkiyatun Nufus, pas dibuka fikih gitu ya. Loh kok beda lagi ya gitu. Jadi Masya Allah ya, semoga ibu-ibu lelahnya kita dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, jadi saya mengerti paham banget bagaimana kekreditan ibu-ibu di pagi hari gitu ya. Sehingga saya menyarankan untuk teman-teman yang alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk membawa buku agar mengajak ya teman-teman yang lain yang mungkin bukunya tertinggal di rumah. Baik, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Amalina yang saya cintai karena Allah. Poin yang kelima yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, cara untuk menyucikan jiwa yang diajarkan di dalam agama Islam yang mulia ini adalah menjauhkan jiwa dari maksiat dan mengisinya dengan ketaatan. Ada 2 poin penting teman-teman yang kita garis bawahi. Ketahuilah dalam Islam semua lini kehidupan sudah diberikan solusinya, termasuk bagaimana agar seorang hamba Allah, umatnya Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan ketenangan jiwa. Itu sudah diajarkan, mendapatkan ketenangan hidup. Maka dalam Islam diajarkan agar hamba-hambanya Allah ini mengosongkan terlebih dahulu jiwanya dari berbagai macam penyakit-penyakit hati dengan cara yang telah disyariatkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah, dan kemudian mengisinya dengan ketaatan. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna.
Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberitahukan kepada kita, apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya kan? Hari ini telah kusempurnakan agama untukmu. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan seluruh manusia yang ada di muka bumi dan seluruh makhluknya Allah yang ada di langit, Allah yang menciptakan dan Allah yang memberitahukan kita bahwa Islam ini telah sempurna, berarti Allah jua yang telah memberikan kepada kita solusi-solusi untuk menenangkan jiwa. Jadi kita sebagai umat Islam jangan ikut-ikutan dengan nun sewu agamanya yang lain. Mungkin dalam agama lain itu diajarkan yang namanya mengosongkan jiwa, menenangkan jiwa, menenangkan hati dengan misalnya contohnya bermeditasi atau contohnya dengan tirakat gitu ya. Mengosongkan jiwa dengan melamun dan lain sebagainya. Subhanallah. Islam itu adalah agama yang sempurna. Tidak pernah mengajarkan hal-hal demikian. Yang dikhawatirkan kalau kita duduk, ibu-ibu, bertapa ataupun bermeditasi, kemudian jiwa kita kosong, pikiran kita kosong, kemudian jin masuk. Paham ya ini ya? Jadi dalam Islam itu tidak pernah diajarkan begini. Ya, tidak pernah diajarkan untuk ikut-ikutan dengan agama yang lain. Bahkan Islam sendiri mengajarkan kita dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu semuanya. Apa yang diajarkan Islam? Di sini disebutkan oleh Syekh, hakikat kesucian adalah mengosongkan jiwa terlebih dahulu. Bagaimana caranya mengosongkan jiwa? Apakah kita melamun, kemudian kita mengosongkan jiwa kita? Ternyata tidak. Yaitu dengan membersihkan dari hal-hal yang hina, baik itu maksiat ataupun dosa. Jadi langkah awal agar kita menjadi seorang insan yang bertakwa adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah awalnya. Ya, untuk mengosongkan jiwa itu caranya bagaimana? Dalam Islam, pertama yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Karena ketika seseorang itu bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka Allah akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya. Allah akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam jiwanya. Masya Allah. Dan kita tahu bahwa taubat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari setiap hamba adalah taubatan nasuha. Bertaubat dari apa? Dari dosa, dari maksiat. Karena ini loh, dosa dan maksiat ini yang menjadikan hati kita gelap, yang menjadikan hati kita kotor. Dan kalau hati kita kotor, kalau hati kita gelap, maka cahaya hidayah tidak akan masuk. Pintar tuh ibu-ibu, teorinya udah pada paham ya? Masya Allah. Ya kadang kita itu Masya Allah ya. Ngaji di sana, ngaji di sini, Masya Allah teorinya sudah dapat semua. Minta tolong sama Allah ya akhwat. Ya minta tolong sama Allah. Ya, teori-teori yang sudah kita dapatkan ini kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan untuk kita bisa mengamalkannya. Ya, dan ada kalanya orang itu Masya Allah ya teman-teman, dia merasa Ustazah saya tuh udah ngaji ke sana kemari tapi kok perilakunya enggak ini ya, belum berubah ya. Teman saya udah ngaji ke sana kemari tapi kok begitu-begitu aja ya. Nah, itu bisa jadi ada dosa dan maksiat yang belum ditaubati. Dan dosa itu, maksiat itu terbagi menjadi dua. Ada maksiat atau dosa yang lahir, maksudnya lahir itu yang tampak, yang dohir. Ada dosa yang tersembunyi. Oke? Dosa yang tersembunyi itu misalnya apa? Dosa yang tersembunyi itu misalnya dosa-dosa yang berkaitan dengan hati. Dan ini yang jarang kita tidak sadari. Kalau dosa-dosa yang tampak ya banyak. Misalnya meninggalkan sholat, itu kan kita sadar tuh. Ya, atau misalnya meninggalkan puasa, kita tahu, membuka aurat, kita paham. Oh ini dosa. Tapi yang kadang kita tidak sadari adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hati ya akhwat. Suudzon kepada Allah dan orang lain. Itu dosa apa mboten? Dosa. Banyak gak di antara kita yang masih suudzon? Banyak ya, Masya Allah. Kemudian apalagi dosa hati?
di dalam hati itu. Niat yang tidak lurus, datang ke kajian, sholat, sedekah, apapun itu, untuk apa? Maka kalau ada terlintas di dalam hati sesuatu yang kita niatkan bukan untuk Allah, maka inilah yang membuat hati kita kotor. Kemudian di antara penyakit hati ya akhwat, yang kadang kita tidak sadar adalah ketika kita hasad kepada orang lain. Hasad juga sama, itu penyakit hati. Dan hasad ini sesuatu yang bisa menghabiskan amal solih kita. Ya. Jadi kalau kita ada sesuatu yang kita itu tidak sadar bahwa ternyata kita hasad kepada orang lain, segera kita meminta ampunan kepada Allah dan kita doakan orang yang kita hasadi. Ya, dan ini penyakit-penyakit hati. Nah, maka dari itu ketika kita tahu bahwa kita semua yang ada di sini, baik ibu-ibu yang ikut kajian offline maupun ibu-ibu yang ikut kajian online, karena hari ini hari pertama perdana kajian ini di live kan, ya. Maka ayo kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang banyak memiliki dosa, yang banyak memiliki apa? Selain dosa itu maksiat, yang bisa melakukan maksiat dimanapun. Dan ketika kita tahu bahwa dosa-dosa pernah kita lakukan, maka sebaik-baik manusia adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik. Dan berhati-hatilah dengan dosa yang dilakukan dalam keadaan sendirian. Kan jadi kadang kan kita melakukan dosa ketika berada dalam keramaian. Contoh misalnya apa? Kita tidak menundukkan pandangan. Itu dosa ya akhwat. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan. Ya, tapi ketika kita mengumbar pandangan kita ya kepada lawan jenis, kita lihat ya, maka disitulah noda-noda hitam akan Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hati kita. Dan itu terkadang tidak kita sadari. Nggih mboten ibu-ibu. Padahal kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, asal muasal sebuah maksiat itu berasal dari pandangan. Ya. Nah, dosa yang sendirian maksudnya begini. Dia sendirian, ya. Paham kalau Allah Subhanahu wa taala melihat, tapi berani untuk melakukan dosa. Berani menulis ya pesan kepada lawan jenis. Saya kemarin mendapatkan kabar dari saudari kita yang ada di Surabaya. Jadi semoga kita doakan ya ibu-ibu, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah untuk ibunda beliau. Jadi beliau bercerita, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Jadi ibunda beliau di usianya lebih dari 60 tahun Allah uji dengan video call dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kondisinya tuh maunya sendirian di kamar. Kalau cucunya mau bersama utinya nggak boleh gitu. Itu ada orang tua yang diuji begitu loh. Ya Allah, ya sedih kan ibu-ibu. Tapi begitulah. Ya. Jadi jangan sampai na'udzubillah summa na'udzubillah kita itu ibu-ibu membiarkan melakukan sebuah dosa. Mungkin efeknya nggak sekarang, tapi efeknya jangka panjang. Dan yang paling mengerikan, dosa yang kita lakukan dalam keadaan sendiri, ya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan efek su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, jadi su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk, itu kata para ulama, di antara penyebabnya adalah ketika seseorang berani bermaksiat kepada Allah dalam keadaan dia sendirian. Mungkin kalau dalam keadaan rame-rame kan ada rasa malu gitu ya. Nanti dilihat oleh temannya, nanti dilihat oleh bestinya. Kalau sendirian dia mengira kita bisa melakukan maksiat. Padahal ternyata Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha melihat, mengetahui apa yang kita lakukan dalam kesendirian kita. Baik. Dan taubat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita adalah taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kata para ulama, seseorang yang dia menginginkan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali ia lakukan adalah menyesali dosa-dosanya. Dan semua kita punya masa lalu ibu-ibu. Setiap kita punya dosa. Dan masa lalu kita adalah sesuatu yang mungkin bagi kita itu adalah sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Maka mulai sekarang, ya kalau kita pengen dikaruniakan surga oleh Allah, kita sesali dosa-dosa kita. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, kemana saja saya selama ini ya Allah.
Dulu saya diperintahkan oleh Engkau untuk menutup aurat, saya tidak mau. Saya terlalu jauh dari Engkau ya Allah. Dulu saya seringkali sholatnya bolong-bolong, ya. Atau bahkan saya dulu seringkali meninggalkan sholat, mengejar dunia yang tak bertepi. Padahal Engkau zat yang senantiasa memberikan kepada hamba rizki. Engkau yang senantiasa memberikan kepada hamba makan, tidak pernah meninggalkan hamba, tapi hamba terlalu angkuh di hadapan-Mu. Dulu tidak ada waktu bagi hamba untuk membaca Al-Quran kecuali ketika bulan Ramadan tiba. Ya, semua kita menyesali ya akhwat. Dan sebaik-baik hamba yang mulia di hadapan Allah adalah seorang hamba yang menyesali perbuatan-perbuatannya, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyesal, harus ada menyesal ini. An-nadam, dalam bahasa Arabnya an-nadam. Yang kedua adalah stop. Ya, berhenti. Kalau kemarin kita masih banyak melakukan dosa ngerumpi, ya dosa ngomongin orang, maka sekarang mulai stop. Kalau kemarin lisan kita masih hobi nyinyirin orang, kalau kemarin lisan kita masih hobi memfitnah orang, kalau kemarin kita masih hobi menuliskan berita-berita yang tidak tahu dari mana asalnya, maka mulai sekarang kita stop diri kita untuk berhenti sejenak meninggalkan apa-apa yang pernah kita lakukan. Jadi kata para ulama harus berhenti. Ya, tidak kemudian hari ini kita bertaubat, besok kembali lagi. Berhenti sudah. Ya, benar-benar bersungguh-sungguh meminta kepada Allah agar tidak masuk kembali ke jurang yang sama. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu, orang yang berhijrah itu, Masya Allah ya, saya tuh melihat banyak sekali teman-teman yang mulai berhijrah dan diberikan oleh Allah kesempatan untuk ngobrol, ya baik itu di Yogyakarta ataupun di kota lain. Dari obrolan-obrolan yang saya dan mereka diskusikan, itu terkadang ya teman-teman, orang baru berhijrah itu kan meninggalkan sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang lebih baik ya. Itu tuh pasti ada ujiannya. Diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ujian. Ya di antaranya apa? Di antaranya adalah berat untuk meninggalkan apa-apa yang sudah dijalaninya selama ini. Berat untuk keluar dari zona nyaman. Padahal dia tahu zona nyaman itu adalah sesuatu yang tidak Allah ridhai. Berat karena selama ini dia sudah merasa apa-apa ada. Ya. Padahal Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Beliau tidak berat untuk menginfakkan seluruh hartanya. Maka dari itu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, perlu bagi kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Kalau memang kita sudah berhijrah, kalau kita memang sudah mau meninggalkan segala maksiat dan dosa yang jelas-jelas Allah murkai, maka yang perlu kita lakukan adalah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk tidak kembali ke dosa yang sama. Ya, baik yang ketiga adalah setelah adanya penyesalan kemudian berhenti. Yang ketiga adalah an-nadam, al-iqla', an-naz'ah. Yang ketiga adalah benar-benar bertaubat dengan taubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar. Yang ketiga adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Dan ada yang menambahkan bahwa di antara taubatan nasuh agar kita diterima di sisi Allah adalah mengisi hari-harinya dari sesuatu yang awalnya mengundang murka Allah dengan sesuatu yang mengundang ridhonya Allah. Jadi kita tutup ditambal ya keburukan-keburukan dengan kebaikan. Mungkin yang dulunya sholatnya bolong-bolong ya ditambal dengan apa? Sholat sunnah. Ya diperbanyak sunnahnya. Yang dulu mungkin puasanya Ramadan pernah ditinggalkan tanpa udzur, ditambal dengan puasa sunnah. Ya, yang dulu mungkin Al-Quran hanya dibaca ketika Ramadan, ditambah setiap hari baca Al-Quran. Ya, itu cara di antara cara yang bisa kita lakukan agar taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibersihkan dulu dengan taubat. Baik, silakan berpindah ke halaman 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Kata Allah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Dan doakanlah mereka.
Syekh Abdul Razak mengatakan firman Allah tutahhiruhum artinya adalah membersihkan mereka. Di dalamnya terdapat isyarat untuk berhenti melakukan perbuatan buruk. Karena hal ini dapat membersihkan diri mereka dari dosa. Jadi tutahhiruhum maksudnya adalah membersihkan jiwa yang telah dipenuhi dengan maksiat dan dosa. Dibersihkan dulu. Caranya apa tadi? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan firman Allah yang berbunyi wa tuzakkihim adalah menyucikan mereka. Di dalamnya terhadap isyarat untuk mengisi kekosongan jiwa dengan melakukan perbuatan mulia dan kebajikan. Setelah jiwa kita dibersihkan, maka baru kemudian kita isi jiwa yang kosong itu dengan berbagai macam amal saleh. Dan kaidah di dalam agama kita yang mulia, ketika kita melakukan amal solih, maka tidaklah kita keluar dari dua hal. Yang pertama, amal solih itu berdasarkan apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah amal solih yang baik. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi orang setelah berhijrah, bertaubat kepada Allah, merapatlah ke majelis ilmu. Bersegera merapat. Jangan nanti. Dikhawatirkan kalau menunda untuk belajar agama, yang dikhawatirkan adalah kembali ke sesuatu yang sebelumnya dia belum berhijrah. Jadi kembali lagi banyak ibu-ibu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian kembali lagi. Dia merasa ujiannya lebih berat, ujiannya kok kenapa berhijrah malah lebih berat. Akhirnya ya dia menyesal berhijrah dan kembali lagi. Itu banyak. Maka dari itu merapat ke majelis ilmu. Kenapa kok merapat ke majelis ilmu? Kenapa harus tahu, harus belajar ilmu agama? Karena tidaklah seseorang mengetahui apa-apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan belajar agama. Ya, kan kita tidak tahu ini yang diperintahkan oleh Rasulullah, ini yang dilarang. Gimana ibu-ibu? Jadi kita belajar agama. Apa sih yang diperintahkan oleh Nabi kita? Apa yang dilarang oleh Nabi kita? Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah lembutkan hati kita ya khot. Terkadang kita telah membiasakan sebuah kebiasaan sebelum kita berhijrah. Kemudian datang cahaya, datang hidayah Allah. Dan kita justru ego dengan diri kita. Ini kan sesuatu yang saya baru tahu. Mending mempertahankan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Itu juga ada. Dan itu saya rasakan dalam diri saya. Ya. Jadi ketika saya mendapatkan hidayah dari Allah tuh Bu, nggak langsung jebrol, langsung kenal dengan apa-apa yang diperintahkan dari Rasulullah, enggak. Saya juga pernah, ya jauh-jauh hari saya pernah ya terjerumus dalam dosa. Ya, saya dulu taunya yang namanya berbuat kebaikan itu ya mengikuti apa yang dikatakan oleh ibu saya, mengikuti apa yang dikatakan oleh nenek saya, tanpa harus tahu apa yang seharusnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Allah berikan cahaya ya, dan itu juga perlu perjuangan ya, karena terkadang sesuatu yang telah kita biasakan atau menjadi rutinitas dalam keseharian kita akan berpindah ke sesuatu yang lebih baik, itu butuh perjuangan. Ya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu saya memohon kepada Allah, ya Allah, saya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang keliru. Alhamdulillah saya diberikan pemahaman pemahaman oleh Engkau, cahaya petunjuk oleh Engkau, maka ya Allah lembutkanlah hati saya. Walillahilham, Allah yang telah merubah kehidupan saya dari sesuatu yang mungkin jauh dari agama ini ke sesuatu yang lebih baik. Masya Allah. Ya, jadi kita terima dulu Bu. Ya, jangan disangkal. Kalau memang kita paham, dulu itu contoh ya Bu, contoh misalnya. Dulu ketika sebelum kita belajar agama yang mulia ini, belajar agama Islam ini, kita dulu taunya yang namanya mohon maaf ya, saya harus mengucapkan, yang namanya usia itu harus dirayakan. Ya, dengan merayakan ulang tahun. Contoh, ini saya menyajikan ini untuk bisa diambil ibrahnya ya ibu-ibu. Di keluarga kami pun begitu. Ya, di keluarga saya pun begitu. Ya. Kemudian saya tahu bahwa ternyata yang namanya perayaan ulang tahun dalam hal apapun itu tidak ada di dalam agama kita. Rasulullah SAW pun tidak pernah merayakannya. Dan saya memohon kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa saya, ampunilah dosa kedua orang tua saya, ampunilah orang-orang yang telah mendahului saya ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari siksa kubur. Saya doakan ya. Dan hari ini saya tidak mau lagi ya melakukan hal yang sama.
Ya, apalagi sampai mengajarkannya kepada anak-anak, itu akan menjadi dosa jariyah ya akhwat. Ya, coba ibu-ibu, kita yang biasanya merayakan ulang tahun kemudian berpindah untuk tidak merayakan, itu sesuatu yang perlu diperjuangkan enggak sih? Nah, gitulah. Iya enggak? Mesti dapat nyinyiran tuh sudah mesti. Itu konsekuensinya ibu-ibu. Ya, mesti akan ada pertanyaan, kok Mbak, misalnya anak kita yang dulunya dirayakan ulang tahunnya, kok dulu dirayakan ulang tahunnya sekarang enggak, gitu ya. Mesti itu. Tapi kita tahu bahwa kita di dunia hanya sebentar ya akhwat. Kita nggak pernah tahu sampai kapan kita berada di dunia. Daripada uang kita habiskan untuk merayakan hal-hal tersebut, demi Allah, lebih baik uang itu kita sedekahkan kepada fakir miskin yang membutuhkan makanan. Kita sedekahkan, kita bantu saudara-saudara kita untuk bisa membayar uang sekolah. Ya, dan itu mendapatkan pahala. Kita bantu masjid-masjid yang sedang dibangun. Dan itu pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya satu contoh ya Bu. Jadi saya tuh pernah juga, dalam keluarga kami tuh begitu, pernah. Ya. Jadi jangan ibu-ibu menganggap saya nggak pernah melakukan dosa. Banyak Bu dosa saya Bu. Mungkin lebih banyak dari dosanya ibu-ibu ya. Dan Allah lah yang telah menutupi dosa-dosa kita semuanya. Baik. Kemudian di sini disebutkan bahwa dalam firman Allah Azza wa Jalla mengatakan wa tutahhiruhum, membersihkan, didahulukan sebelum kata wa tuzakihim, menyucikan. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa harus terlebih dahulu dikosongkan dari dosa, kemudian diisi dengan perbuatan baik. Kenapa ibu-ibu? Karena kata Syekh, bila seseorang ingin menyucikan jiwanya, maka yang pertama kali ia harus lakukan adalah menanggalkan semua dosa yang mampu merusak hatinya serta menghalanginya dari cahaya hidayah dan keimanan. Sebagaimana tertera dalam sabda Nabi, ini Masya Allah kaidah yang berlaku. Apa kata Rasulullah SAW? Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a, kalau hamba ini melakukan dosa dan maksiat, idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbi nuktatan sauda, maka Allah Azza wa Jalla akan torehkan dalam diri seorang hamba titik noda hitam. Akan Allah torehkan noda hitam pada hatinya. Jadi hati nih Bu, hati itu ibaratnya adalah wadah, ya. Kalau kita melakukan dosa dan maksiat, maka satu noda hitam Allah torehkan, ya ditorehkan. Atau kalau misalnya ada gelas yang berisi air putih, ya, kemudian airnya tadinya awalnya bening, ya, karena tidak ada noda satupun, kemudian kita melakukan sebuah dosa, ya, air tersebut ditorehkan tinta hitam atau noda hitam, maka lama-kelamaan air tersebut akan menjadi hitam, gimana, keruh, gitu ya. Nah, setiap kali kita melakukan dosa, noda hitam itu akan Allah torehkan dalam hati kita. Faida huwa naza'. Nah, ini nih obatnya. Manakala ia meninggalkannya, ditinggalkan dosa itu, disesali, sudah stop, berhenti. Wastaghfara, dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wataba, dan bertaubat, sukila qalbu. Masya Allah, hatinya yang tadinya gelap, yang tadinya keruh, yang tadinya hitam menjadi bening kembali. Masya Allah. Bu, kita kalau ada noda hitam saja sedikit di wajah kita heboh nggak sih Bu? Kita nih emak-emak gitu ya. Kita langsung cari klinik ya yang bisa menghilangkan noda hitam di muka kita gitu ya. Pengen dibersihkan bagaimanapun caranya. Gimana nih Ibu? Saya mau tanya jujur, kenapa itu? Malu ya Mbak ya? Ya itu kan diantara alasan kita, malu lah, nanti dikiranya kita ini nggak suka bersih-bersih muka gitu kan. Karena kan manusia langsung melihat wajah kita ya, gitu kan, langsung melihat, gitu ya. Ya. Dan kita nggak sadar kalau selama ini mungkin di antara kita ya ada yang memiliki hati yang kotor, hati yang hitam, dan kita nggak sadar bahwa Allah itu melihat pada diri seorang hamba hatinya, bukan rupanya, bukan glowing atau tidak mukanya. Bukan adanya noda hitam atau tidak di wajahnya, gimana? Tapi kita nih fitrahnya begitu. Ya, ada noda sedikit di baju, kita bersihkan. Kita beli apa Bu? Kita beli penghilang noda, gitu kan? Biar nodanya hilang, gimana? Itu masalah urusan dunia. Yang efeknya mungkin tidak seberat ketika hati ini menghitam. Coba, ya, kalau hati kita sudah menghitam dan kita biarkan hitam,
maka hitamnya hati seorang hamba ini bisa membawa kepada su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi penting nih untuk kita mulai perhatikan kondisi hati kita. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, apa sih yang menyebabkan kita itu malas untuk beribadah? Apa yang menyebabkan kita itu berat untuk melakukan berbagai macam amal saleh? Apa? Betul ibu, jawabannya dosa. Dosa yang tidak pernah kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah, ibu-ibu yang datang ke sini nih, ke majlis ilmu nih, datang ke rumahnya Allah, belajar, secara tidak sadar kita ini sekarang, hari ini, detik ini sedang dimintakan ampunan kepada Allah oleh para malaikat dan seluruh penghuni langit dan bumi. Masya Allah. Ya Allah Bu, saya merinding Bu, benar. Kita duduk di sini, malaikat, penghuni langit, penghuni bumi itu lagi memintakan ampunan. Ya Allah, ampunilah dosanya. Siapa yang mau saya sebut? Dosanya Aziza ya. Ya Allah, ampunilah dosanya siapa? Siapa yang mau sebut? Mbak Sylvia. Ya Allah, ampunilah dosanya Mbak Wi. Ya Allah, ampunilah dosanya siapapun yang hadir di Majlis Talim Amalina. Kita sedang dimintakan ampunan ya akhwat. Masya Allah. Jadi bonusnya tuh begitu. Maka dari itu kan terkadang ya ibu-ibu, Masya Allah, yang ngerasa gak sih kita ini kalau datang kajian, ya terus yang awalnya hatinya galau tuh, khawatir, besok bagaimana, pekan depan bagaimana, kemudian kita mendengar kajian, untuk apa kita khawatirkan sesuatu yang belum tentu kita ada di dalamnya gitu ya. Terus pulang kajian tuh, oh iya ya, ngapain saya memikirkan 1 tahun yang akan datang, belum tentu juga kita ada di tahun yang akan datang. Akhirnya hatinya tenang. Ada yang merasa begitu? Masya Allah. Inilah efek dari kita belajar. Maka dari itu saya senantiasa mewasiatkan diri saya dan teman-teman semuanya, jangan tinggalkan majlis taklim, jangan tinggalkan ngaji, karena sejatinya kita itu butuh. Ya, kita loh yang membutuhkan ilmu. Ya, yang namanya majlis taklim ada kita atau tanpa kita tetap berjalan. Ya, jadi kita yang lagi butuh nutrisi, kita yang lagi butuh makanan untuk apa? Untuk hati kita. Di antaranya apa? Datang ke majlis ilmu. Baik. Kemudian wa in ada, kalau tadi kan beristighfar, bertaubat, maka akan dibeningkan kembali tuh hatinya oleh Allah. Wa in ada, kalau dia melakukan maksiat kembali, dosa kembali, dan ini wajar sunnatullah ibu-ibu. Ada nggak sih di antara kita yang pernah melakukan dosa, bertaubat, astagfirullah wa atubu ilaih, pun balik lagi, ada nggak? Banyak. Kadang kita semuanya pernah melakukan itu ya Bu. Ngomel-ngomel ke anak, suami, terus kita bertobat, astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah ngapain saya ngomel-ngomel ke anak, ya Allah kenapa saya ngomel-ngomel ke suami, istighfar, bertobat, besok balik lagi. Ada nggak yang begitu kira-kira? Banyak. Kalau dosa, memikirkan dosa Bu, apalagi ke suami kita, kayaknya nih kita banyak dosanya Bu. Suami kita yang selama ini berbuat baik kepada kita, ada suatu masalah kita katakan, engkau tidak pernah berbuat baik dalam kehidupanku. Astagfirullah. Jadi ya Allah, kita ini para wanita ini ya, semoga Allah mengampuni segala dosa kita ya akhwat, ya Rabb. Baik, wa in ada, kalau kita balik lagi kayak tadi ngomel-ngomel gak jelas ya, zida fiha, ya Allah, kalau kita kembali berbuat dosa maka noda tersebut ditambahkan lagi. Balik lagi, ditambahkan lagi tuh noda hitamnya sama Allah. Hatta ta'lu qalba, sampai noda hitam itu menutupi hatinya. Ya kalau diibaratkan tadi, gelas yang awalnya berisi air putih, ya terus menerus ditambahkan tinta-tinta hitam, maka semuanya jadi menghitam. Wa huwa ron. Ini loh namanya ron. Ron itu noda hitam yang ada dalam hati seorang hamba. Ini namanya ron. Ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Mutaffifin, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kenapa saya berhenti di bal? Itu ada saktah. Saktah itu berhenti tanpa bernafas. Ya, ditahan nafasnya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah yang menjelaskan. Kalla, sekali-kali tidak.
balrona, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi ibu-ibu, subhanallah ya, hati kita itu perlu kita bersihkan. Maka di antara nutrisi jiwa adalah bertaubat. Ini dulu yang pertama kali, bertaubat dulu. Apa di antara nutrisi jiwa setelah bertaubat? Bermajelis ilmu, belajar agama. Karena ini pondasi. Dan apa yang kita prioritaskan dulu dalam belajar agama ini? Belajar mengenal Allah. Ini loh yang paling penting kan. Ada gak sih ibu-ibu yang kita tuh bingung kan, agama itu ilmunya banyak nih. Kayak tadi ilmu mawaris yang disebutkan Mbak Linda ya. Katanya asik ngitung-ngitungan gitu ya. Itu ilmu agama juga. Dan yang paling penting dari semuanya, kata Syekh Utsaimin, ilmu agama yang ibu-ibu kalau baru berhijrah, maka cari ilmu agama yang di situ diajarkan bagaimana cara lebih dekat dengan Allah, mengenal Allah. Nah, itu ilmu agama yang paling penting itu. Ya, mentauhidkan Allah. Dan yang namanya belajar masalah tauhid, mengenal Allah tuh bukan hanya sekedar Allah itu esa, Allah itu satu, tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak punya bapak, bukan hanya sekedar itu. Tapi kita coba lebih mendalami bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu belum ada ya belajar tentang nama dan sifatnya Allah ya? Belum. Semoga nanti suatu hari kelak ya, semoga Allah berikan kepada kita usia, nanti silakan dimusyawarahkan ya, kalaupun misalnya ini sudah selesai boleh ke belajar tentang nama dan sifat Allah. Kalau belum ya insyaallah ibu-ibu bisa belajar di YouTube Mutiara Hikmah Official, itu sudah ada Ustadz Hanan. Alhamdulillah beliau di Masjid Prawiro Taman membuka dars atau pelajaran bagi jamaah bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya ya, dengan judul mendalami nama dan sifatnya Allah. Itu bagus ya. Saya pun sering hadir, Bu. Jadi saya tuh kalau pagi ngajar, kalau pas sore ya ikut kajian. Ya tetap, Bu. Saya juga butuh kajian. Ya, misalnya antara maghrib dan isya gitu ya. Ya ngaji. Namanya hati tuh perlu dicas, perlu diberikan makanan ya. Dan itu ada insyaallah tentang nama dan sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting. Kenapa ibu-ibu? Karena begini loh. Kenapa kok saya katakan ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah itu penting? Karena kalau kita mempelajari lebih dulu sesuatu yang tidak berkaitan dengan Allah, ya, maka yang kita khawatirkan adalah kita penuhi catatan buku kita dengan berbagai macam ilmu agama, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara buah dari ilmu agama adalah lebih dekat dengan Allah, lebih takut kepada Allah, atau yang dinamakan dalam ilmu agama Islam itu dengan kata khosyah. Khosyah itu adalah sesuatu yang kita tuju bersama. Khosyah itu rasa takut. Dan efeknya apa dalam kehidupan kita? Salatnya lebih khusyuk. Masya Allah. Kenapa salatnya lebih khusyuk? Karena dia tahu bahwa ketika dia salat, dia sedang bermunajat dengan Allah, sedang menghadap Allah. Ya, maka dari itu salatnya lebih khusyuk, baca Al-Qur'annya lebih khusyuk, dalam kesehariannya lebih tenang, karena tahu bahwa Allah Ar-Razzaq, zat yang membagi-bagikan rizki kepada seluruh hambanya. Dan ketika Allah Azza wa Jalla membagikan rizki kepada seluruh hamba, tidak ada yang tertukar selamanya, yang ada sudah tertakar. Jadi efeknya tuh luar biasa ibu-ibu. Kalau kita mengenal Allah, belajar tentang nama-nama dan sifatnya Allah, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yang ada hidup tuh tenang. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Allah zat yang maha memberikan rizki, Ar-Razzaq. Allah zat Al-Hadi yang memberikan petunjuk. Allah zat As-Sami yang maha mendengar. Allah zat Al-Basir yang maha melihat. Ya Masya Allah. Semua ada. Ya, dan Allah As-Samad yang maha kita menggantungkan semuanya kepada Allah, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Gitu ya. Jadi lebih khusyuk dia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan semuanya ibu-ibu Masya Allah ya, yang dirasakan tuh kalau ada orang sudah mengenal Allah,
yang dirasakan tuh dia tidak akan menemui kekecewaan dalam hidup. Apa yang perlu dikecewakan? Kalau dia berbuat amal solih tidak dihargai oleh manusia, Allah sudah mencatat sebagai pahala. Bahkan seorang istri, saya sering mengatakan, sudah memasakkan berjam-jam bagi suaminya. Suaminya datang dengan ringannya, suaminya bilang, maaf ya bun, saya sudah makan di luar bersama teman saya. Dia tidak akan kecewa. Ya, kenapa? Karena dia paham bahwa 1 jam yang dihabiskan di dapur sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, masya Allah ya, dampaknya tuh banget gitu loh untuk kehidupan kita. Kalau kita sudah mengenal Allah Azza wa Jalla. Kenapa sih ibu-ibu kita itu merasa kecewa dalam hidup? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Tidak sesuai harapan. Harapannya apa? Kenapa? Oh, terlalu berharap kepada makhluk, betul. Jadi masih ada sesuatu yang kita lakukan bukan untuk Allah, tapi kita berharap kepada makhluk. Itu yang membuat kita kecewa. Gimana? Kalau berharapnya kepada Allah, Allah beri sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita akan berkata, oh ini adalah yang terbaik dari Allah. Apa yang perlu kita kecewakan? Sabarnya seorang muslim ketika menghadapi sesuatu yang tidak diharapkan oleh kita, maka dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya baik. Ya, tidak perlu kita kecewa. Gitu ya Mbak ya. Ya. Panjang Bu kalau bahas masalah sabar. Yuk kita balik lagi yuk. Dan masalah sabar tuh kadang kita sudah tahu teorinya tapi berat untuk mengaplikasikannya. Baik. Kemudian hendaknya ia berupaya keras memperbanyak amal saleh. Nah, ini dia yang dapat menyucikan jiwanya. Hal ini sebagaimana tertera dalam firman-Nya Allah dalam surat Al-Ankabut. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Begini ya, saya contohkan dalam sebuah contoh yang real dalam kehidupan kita. Bu, yang namanya beramal saleh itu terkadang awalnya butuh kita paksa. Gimana Bu? Yang awalnya berat kalau kita baca Al-Quran, tapi kadang kita nggak berat kalau baca HP berjam-jam, ya. Scroll HP, ya. Sejam 2 jam terasa enggak sih Bu? Enggak. Baca Al-Quran tuh rasanya berat Ustazah. Ya baru baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung nguap. Kenapa Mbak? Sudah nyari ujungnya. Baca surat Al-Kahfi, ujungnya mana ya? Gitu ya. Ya kan? Pengen cepat-cepat. Ya. Subhanallah. Ya Allah, Bu, inilah sesuatu yang kita rasakan bersama. Masya Allah. Jadi yang namanya beramal soleh itu untuk awalannya adalah dipaksa. Nanti kalau polanya sudah dapat, kita Masya Allah sudah terbiasa bangun sebelum subuh, terbiasa bangun melaksanakan ibadah sholat subuh tepat waktu, sholat sunnah sebelum subuh. Lama kelamaan kita nikmati. Nah, dan ini berat bagi teman-teman ibu-ibu yang ketika bangun pas terbit matahari atau setelah terbit matahari. Misal, kan ini butuh perjuangan. Atau anak muda yang biasa begadang, ya kemudian suruh bangun subuh. Itu kan berat juga tuh. Gimana ibu? Berat. Maka perlu perjuangan. Kita katakan kepada anak-anak, nak, ayo nak, yang namanya beramal soleh itu berjuang nak. Ibu sedang berjuang, ayah sedang berjuang. Kamu harus berjuang nak. Jadi kalau kita berat untuk duduk di majelis ilmu, ya datang ke kajian, kayaknya tuh malas kalau nggak ada teman, kan kadang begitu ya Bu ya. Kita udah niat tuh di malam hari, insya Allah besok ada majelis taklim ini nih, saya mau datang gitu ya. Kita WA ke teman kita, besok mau datang nggak Besti? Maaf, saya besok ada urusan di sekolah gitu ya. Akhirnya mundur deh, nggak jadi datang. Ya WA ke panitia, maaf ya saya nggak jadi datang, nggak ada temennya gitu ya. Ya Allah, ada nggak yang model-model begitu? Ada. Ya kita paksa, bismillah. Ya Allah, saya sudah niat dari semalam untuk datang ke majelis taklim. Bismillah, semoga engkau kuatkan. Dan biasanya ibu-ibu, orang yang terbiasa bermajelis ilmu, yaitu akan merasakan lezatnya, manisnya menuntut ilmu. Ya. Sekalinya libur, sekalinya dia nggak dapat nutrisi, nggak dapat ilmu, itu akan rindu, kangen.
Ya, Masya Allah, berbahagialah bagi teman-teman yang seperti ini. Berarti Masya Allah, Allah sudah memberikan lezatnya menuntut ilmu. Masya Allah. Dan masih banyak lagi. Mau sholat duha, contoh nih, sholat duha. Itu kan perlu dibiasakan juga tuh ibu-ibu. Kadang kita begini gak sih dalam hidup? Oke, niat nih, mau sholat duha jam 9, teng misalnya ya. Inget belum masak, masak dulu. Nanti rampung masak, mandi, baru sholat duha, enak gitu kan. Kita pengennya begitu. Ya dapur selesai, semua rumah, pekerjaan rumah selesai, mandi baru sholat duha. Belum masakan selesai, tiba-tiba dengar suara azan. Azan apa ya? Kok nggak salah azan ini gitu ya. Masuk waktu duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, nggak jadi sholat duha gitu ya. Pernah begitu? Pernah. Sering ya Bu ya Allah. Jadi sekarang ayo Bu mulai. Kalau ada Allah berikan cahaya sekilas, sholat duha, ya udah kerjakan dulu. Mau baca Quran nih pagi hari, Allah sudah kasih, ada Al-Quran, ada HP depan nih. Terus hati kita berbicara, ada Al-Quran, buka dulu Al-Quran, awali hari dengan Al-Quran. Karena kalau kita mengawali hari dengan Al-Quran, Allah berikan keberkahan. HP-nya melambai-lambai, orderan. Contoh, buka dululah barangkali ada yang pesan. Bukalah HP, tek, balas. Setelah itu anak dan suami datang ya. Akhirnya ini Al-Quran hanya ada di depan kita, nggak jadi kita baca, dan kita dipalingkan oleh Allah dari membaca Al-Quran ke HP. Jadi berjuang. Sudah ada Al-Quran, ada HP-nya ditaruh dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Saya mau baca Al-Quran. Ya, kadang kita harus ini ya Bu ya, menyampingkan HP ya. Udah, HP-nya bismillah. Saya mau baca Al-Quran. Sudah. Sering ada yang tanya ibu-ibu, Ustazah boleh gak sih kita baca Al-Quran dari HP? Boleh silahkan. Tapi yang kuat ya Bu ya. Godaannya lebih berat. Iya gak? Ya lagi baca Al-Quran masuk tuh notifikasi. Tek. Kita kuat gak? Nggak kuat kata mbaknya. Iya. Boleh silakan, cuman ya harus berjuang ya, Masya Allah. Baik, terakhir ibu-ibu ini. Terakhir kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menuturkan kata tazkiyah atau penyucian sekalipun maknanya secara bahasa adalah berkembang, berkah dan bertambahnya kebaikan, namun kesucian itu sendiri diraih dengan menghilangkan keburukan. Sehingga tazkiyah di sini menghimpun semua makna tersebut. Betul. Jadi yang namanya tazkiyah atau penyucian jiwa di dalam Islam itu yang pertama kali harus kita lakukan adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah. Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Mau ditulis doanya? Kayaknya sudah pernah ya ibu ya. Udah dihafalkan belum? Oke, tulis lagi ya, yang barangkali ada yang baru hadir. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati ta. Ustazah kalau belum bisa bahasa Arabnya boleh pakai Latin, boleh, yang penting dibaca ya. Allahumma ati, hanya panjang, ati. Sudah. Ati nafsi na pakai fa, nafsi taqwaha pakai qaf, taqwaha Allahumma ati nafsi taqwaha. Sampun. Oke. Wa zakkiha pakai kaf. Wa zakkiha pakai ha. Wa zakkiha anta. Kalau kita baca doa nggak harus pakai ilmu tajwid anta, nggak harus Bu. Jadi itu ilmu tajwid dibaca kalau ibu baca Al-Quran. Kalau baca bahasa Arab, kitab nggak usah pakai tajwid. Ya sudah, anta khairu man zakkaha. Anta khairu man
Mim dan nun. Zakkaha. Sudah? Anta waliyuha wa maulaha. Anta waliyuha wa maulaha. Anta waliyuha wa maulaha. Oke, artinya ya, biar kita paham kalau berdoa, bukan hanya membaca. Allahumma ya Allah. Arti Allahumma itu apa, Bu? Ya Allah. Ati nafsi, anugerahkanlah, berikanlah kepada jiwaku, nafsi itu jiwa, kepada jiwaku taqwaha, ketakwaan. Ya Allah, anugerahkanlah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah. Wa zakkiha, dan sucikanlah. Anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah hanya kemana? Wa zakkiha, jiwa. Dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Anta, engkaulah sebaik-baik, anta khairu man zakka, engkaulah sebaik-baik yang mensucikan. Jadi Allah yang mensucikan jiwa kita. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa kami, jiwaku. Ya. Anta waliyuha wa maulaha, dan engkaulah yang maha menjaga. Menjaga apa? Menjaga jiwaku dan melindungi jiwaku. Anta waliyuha wa maulaha, dan engkaulah yang menjaga, maksudnya menjaga jiwaku, wa maulaha, dan melindunginya. Saya ulangi ya Allah, begini, silakan ibu-ibu tulis tidak tekstual. Ya, ibu-ibu tulis sesuai pemahaman. Jadi, ya Allah karuniakanlah kepadaku ya jiwa yang suci. Ya. Kenapa? Dengan kesucian jiwa, dengan ketakwaan. Karena engkau sebaik-baik zat yang maha mensucikan jiwaku. Dan engkaulah yang maha menjaga dan melindungi jiwaku. Jadi ada 3 poin nih. Yang pertama, kita minta disucikan jiwa kita oleh Allah dengan ketakwaan. Yang kedua, kita mengatakan bahwa Allah zat yang sebaik-baik menyucikan jiwa. Dan yang ketiga, kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi jiwa kita. Sudah, 3 poin itu diingat-ingat. Ulangi. Yang pertama, 3 poin. Poin yang pertama adalah kita meminta kepada Allah agar Allah menyucikan jiwa kita dengan ketakwaan. Itu poin pertama. Poin kedua, kita menyatakan bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang menyucikan jiwa kita, sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa kita. Yang ketiga, poin yang ketiga, kita menyatakan bahwa, atau kita berdoa meminta kepada Allah bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha menjaga dan melindungi jiwa kita. Baik. Yuk kita baca bareng-bareng yuk ibu-ibu yuk. 1, 2, 3. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Masya Allah. Sudah hafal? Nggak apa-apa, pelan-pelan. Ibu nggak usah dihafal, dibaca aja sehari 5 kali. Ya, dibaca sehari 17 kali misalnya. Dibaca setiap hari 3 kali misalnya. Istiqomah insya Allah dalam 1 pekan insya Allah biidnillah ibu-ibu sudah hafal. Ya, kan saya paham banget Bu, seusia kita ini kalau menghafal kadang butuh loading. Ya, iya nggak sih? Iya,
Berat, enggak apa-apa. Yang penting kan kita istiqomah untuk baca nih. Ya, dan sesuatu itu kalau sering diulang-ulang maka insya Allah biidnillahi ta'ala akan lebih mudah untuk kita hafal. Baik, itu ya ibu-ibu, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Jikalau ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.